Fikih ini artinya maknanya itu pemahaman. Masih Maud alaihi salatu wassalam yang beliau tentu gali juga dari Al-Quranul Karim dan dari sunnah maupun sabda-sabda yang mulia Rasulullah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa MTA dimanapun Anda berada, senang sekali rasanya saya hadir di hadapan pemirsa semuanya tentunya dalam program Tanya Jawab Fikih, menjawab persoalan fikih sehari-hari. Tentunya dalam hal ini saya tidak sendiri, telah hadir bersama kita melalui Zoom Bapak Maulana Saifullah Mubarak Ahmad Syahid langsung dari Kadian. Terlebih dahulu kita sapa beliau. Assalamualaikum Bapak, sehat? Waalaikumsalam, alhamdulillah. Iya, di tangan saya, di laptop saya sudah ada beberapa pertanyaan berkenan dengan fikih yang pada episode kali ini kita khusus membahas berkenan dengan salat. Ya, langsung saja kita masuk pada pertanyaan pertama, yaitu jika seorang telat dalam salat Bapak, yakni ada rakaat yang tertinggal, maka kapan dia harus berdiri menyempurnakan salatnya Pak? Oke, baik. Terima kasih atas pertanyaannya terutama. Dari sisi fikih, kalau orang yang telat datang sholat berjamaah disebut dengan masbuk. Jadi istilahnya masbuk, orang yang datang kemudian. Nah, orang yang masbuk ini menyempurnakan sholatnya ketika imam sudah selesai melaksanakan sholat. Di kapan imam selesai melaksanakan sholat? Ini ketika imam sudah membaca salam yang kedua. Nah, ini dari sisi fikih. Di dalam Sahih Bukhari diriwayatkan dari Hazrat Abbas radhiyallahu ta'ala anhu bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda bahwa imam itu ditunjuk untuk diikuti sepenuhnya. Jadi kalau imam membaca Allahu Akbar, makmum juga seharusnya membaca Allahu Akbar. Kemudian ketika imam ruku, ketika imam sujud, makmum juga harus melakukan seperti itu. Nah, intinya imam itu ditunjuk untuk diikuti. Nah, jadi tugas makmum seyogyanya adalah mengikuti imam secara penuh gitu. Oleh karena itu, selama imam belum menyelesaikan sholatnya, yang ditandai tadi seperti yang saya sampaikan dengan salam yang kedua tadi, makmum yang telat sholatnya menyempurnakan apakah itu 1 rakaat, 2 rakaat, atau 3 rakaat, dia belum boleh berdiri selama imam belum menyelesaikan sholatnya dengan membaca salam yang kedua tadi itu. Dari penjelasan ini juga dapat saya sampaikan bahwa terkadang ada orang-orang yang datang ketika sholat, ketika imam sudah menyelesaikan rukunya. Jadi imam kan berdiri dari ruku ke i'tidal, kemudian orang datang gitu. Kan kalau misalnya kita ikut di dalam sholat mendapatkan ruku rakaat itu, maka kita mendapatkan rakaat itu. Nah, orang-orang kadang buru-buru gitu. Langsung dia ruku, padahal imam sudah berdiri. Nah, ini sesuatu yang keliru. Jadi, intinya ketika kita sholat, ikut imam, kalau kita telat, maka kita harus memulai sholat kita di dalam posisi imam gitu. Jadi kalau misalnya imam sujud, ya kalau kita ingin ikut, ya makanya kita harus sujud juga. Kalau imam sedang rukuk, kita harus rukuk juga dan seterusnya begitu. Iya Bapak, kemudian dalam hadis juga kita temukan bahwa apabila seorang makmum mengangkat kepalanya dari sujud, sedangkan imam masih dalam posisi sujud Pak. Alfaz dalam hadis, kata-kata dalam hadis mengumpamakan orang ini kepalanya itu seperti kepala keledai. Ini bagaimana maksudnya Pak? Keledai ini kan lambang dari kejahilan, lambang dari kebodohan. Jadi sebagaimana yang disabdakan tadi, Rasulullah SAW tadi bahwa imam itu ditunjuk untuk diikuti sepenuhnya. Orang yang tidak mengikuti imam secara sepenuhnya ini seolah-olah dia kepalanya seperti kepala keledai, seolah-olah dia begitu bodohnya sehingga tidak paham maksud dari imam itu ditunjuk. Nah, kemudian perlu saya tambahkan di sini juga Rasulullah SAW di dalam kesempatan lain di dalam hadis Bukhari, Muslim dan Nasai bersabda bahwa innamal imamu junnatun yuqatalu min waraihi. Jadi imam itu adalah perisai. Berperanglah kalian di belakang imam. Nah, maksud hadis ini adalah ketika seseorang mendahului imam, ketika seseorang melenceng dari apa yang dilakukan imam, maka dia di dalam bahaya. Sebagaimana kalau kita dalam perang, kalau kita melenceng dari perisai, maka nyawa kita berbahaya, dalam keadaan bahaya. Nah, orang yang mendahului imam, orang yang melenceng dari imam, dia sedang membahayakan kehidupan rohaninya begitu. Nah, ini tentang bagaimana kita di dalam sholat juga harus mengikuti imam.
sebagaimana dalam kehidupan sehari-hari kita sebagai jemaat Ahmadiyah terutama yang memiliki imam sebagai perisai kita, Hadrat Khalifatul Masih. Nah, kita juga seyogyanya harus mengikuti secara sepenuhnya. Jadi dari segi fikih ini juga kita bisa mengambil pelajaran bagaimana kita juga harus kita di dalam kehidupan sehari-hari kita, bukan hanya di dalam sholat, tetapi juga di dalam kehidupan kita berjamaat. Ya, jadi oleh karena itu adanya imam yaitu untuk diikuti Bapak. Kita tidak bisa keluar sedikit pun gerakan-gerakan kita dari gerakan-gerakan imam dan baca-bacaan imam. Artinya untuk menyempurnakan sholat pun kita harus menunggu imam sempurna sholatnya, artinya setelah salam yang kedua. Ya Pak, ada pertanyaan. Di dalam hadis kita temukan banyak sekali referensi-referensi berkenaan dengan sholat nafal dan sholat sunnah yang dikerjakan oleh Rasulullah SAW beserta sahabat-sahabat beliau, Pak. Jadi di pertanyaan di sini yaitu apakah sholat kusuf atau kusuf? Bagaimana tata caranya, Pak? Sholat kusuf atau disebut dengan gerhana matahari dan khusuf yang disebut dengan gerhana bulan. Jadi kalau pakai kaf itu gerhana matahari, tapi kalau pakai kho itu gerhana bulan. Nah, ini sebenarnya ini adalah kejadian alam yang tidak biasa. Jadi Allah Subhanahu wa taala dengan kudratnya membuat dua benda langit ini, langit yang agung ini yang sangat mempengaruhi kehidupan manusia baik secara jasmani maupun rohani ini, Allah Subhanahu wa taala membuatnya menjadi gerhana gitu, menggerhanakan keduanya ini. Ini mengingatkan kita supaya kita lebih tunduk lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari sisi jasmani, manusia diingatkan bahwa peristiwa-peristiwa ini bisa saja memiliki efek samping, bisa saja membahayakan kesehatan dan sebagainya. Oleh karena itu, kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memohon lebih tunduk lagi kepada Allah Subhanahu wa taala supaya diselamatkan dari efek samping yang terjadi setelah gerhana ini, yang dibawa oleh gerhana ini, apakah itu gerhana matahari dan gerhana bulan. Nah, sedangkan dari sisi rohani, hal ini mengingatkan kepada kita bahwa sebagaimana benda-benda langit yang agung ini bisa saja meredup cahayanya, nah begitu juga cahaya rohani manusia itu juga bisa meredup gitu. Jadi disebabkan oleh sebab-sebab tertentu, cahaya rohani manusia juga bisa meredup. Oleh karena itu di dalam keadaan seperti ini, peristiwa gerhana matahari atau gerhana bulan ini mengingatkan kepada kita, karena cahaya rohani kita ini bisa meredup, maka memohonlah kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menyelamatkan kita dari keredupan rohani, karena hanya Allah Subhanahu wa taala saja yang bisa menyelamatkan kita dari itu. Nah, untuk itu sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW, dan kita temukan juga di dalam hadis-hadis sahih, terutama di dalam Sahihain, yakni hadis Bukhari dan Muslim, Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita ketika gerhana matahari atau gerhana bulan terjadi untuk melaksanakan sholat nafal 2 rakaat yang disebut dengan sholat gerhana. Nah, sedangkan tata cara sholat ini dapat saya sampaikan di sini bahwa pertama, sholat ini sholat berjamaah. Jadi tidak boleh sendiri-sendiri sholat nafal ini. Dan bil jahar maksudnya seperti sholat maghrib, seperti sholat isya gitu. Jadi kita imam membaca dengan suara yang keras gitu, tidak boleh lunak. Dan ini dilaksanakan di lapangan atau juga bisa di masjid dalam keadaan tertentu. Kemudian salat ini sebagaimana sudah saya sampaikan tadi terdiri dari 2 rakaat, dan di dalam setiap rakaatnya yang unik dari salat-salat yang lainnya adalah salat ini memiliki 2 ruku gitu. Di sebagian hadis kita temukan keterangan bahwa ada yang menyebutkan 3 ruku juga, tetapi biasanya dalam jemaat kita memakai yang 2 ruku karena ini lebih banyak. Nah, jadi tata caranya adalah setelah takbiratul ihram, imam dan makmum kemudian membaca sana, subhanakallahumma dan sebagainya itu, kemudian membaca Al-Fatihah dan membaca ayat Al-Qur'an dengan suara lantang imamnya dan diikuti dengan suara pelan oleh makmum. Jadi ayatnya ini di dalam sunnah Rasulullah SAW beliau membaca dengan sangat panjang, begitu panjang. Nah, kemudian setelah membaca ayat ini, imam mengucapkan Allahu Akbar, kemudian ruku. Rukunya juga di dalam riwayat dikatakan bahwa begitu panjang, sangat panjang Rasulullah SAW ruku. Nah, kemudian Rasulullah SAW mengucapkan Sami Allahu liman hamidah. Nah, kalau biasa di dalam sholat biasa kita setelah mengucapkan sholat Sami Allahu liman hamidah,
biasanya kita kan i'tidal, membaca Rabbana lakal hamdu. Tetapi di dalam sholat gerhana bulan ini, untuk setelah ruku yang pertama ini kita tidak membaca Rabbana lakal hamdu, tetapi membaca ayat lagi. Nah, ayat ini juga dibaca panjang oleh Rasulullah SAW, tetapi tidak sepanjang yang pada qiraat yang pertama tadi. Nah, setelah itu baru Rasulullah SAW mengucapkan takbir lagi untuk ruku dengan ruku yang panjang juga. Kemudian baru sami Allahu liman hamidah i'tidal, dan kemudian sujud. Sujudnya juga sangat panjang. Nah, ini selesai kita rakaat pertama, selebihnya seperti sholat biasa. Nah, kemudian untuk rakaat yang kedua juga seperti itu. Nah, inilah tata cara sholat sholat khusuf, sholat gerhana. Nah, di dalam riwayat saya sampaikan tadi bahwa sholat ini kan begitu panjang. Di dalam riwayat Hazrat Asma binti Abu Bakar meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW melaksanakan sholat ini begitu panjangnya sehingga keadaan Hazrat Asma binti Abu Bakar radhiyallahu anha sampai-sampai beliau hampir jatuh pingsan gitu. Jadi sedemikian rupa panjangnya. Ini menggambarkan bagaimana Rasulullah SAW melaksanakan sholat ini dengan panjang. Nah, setelah sholat ini, setelah melaksanakan sholat khusuf ini, sholat gerhana matahari atau gerhana bulan ini, Rasulullah SAW kemudian menyampaikan khutbah. Nah, di dalam itu Rasulullah SAW menyampaikan khutbah dengan nasihat-nasihatnya, dan terutama beliau menekankan pada satu poin bahwa gerhana matahari atau gerhana bulan ini tidak terjadi karena tidak ada kaitannya dengan kehidupan atau kematian seseorang. Nah, ini tentu kita akan bertanya-tanya kenapa ini Rasulullah SAW bersabda demikian. Rupanya ketika terjadi gerhana matahari di zaman Rasulullah SAW ketika menyabdakan ini, sebagian sahabat mengaitkan gerhana matahari yang terjadi itu dengan kewafatan Hazrat Ibrahim. Hazrat Ibrahim ini putra Rasulullah SAW yang wafat ketika masih kecil. Nah, untuk membantah ini, untuk menghapuskan keraguan ini, Rasulullah SAW menasihatkan dengan khusus bahwa hal ini tidak ada kaitannya dengan kematian maupun kehidupan seseorang. Nah, jadi sebagaimana yang sudah saya sampaikan tadi, bahwa sholat gerhana ini ditujukan untuk mengingatkan manusia supaya dia memohon kepada Allah Subhanahu wa taala terlindung dari baik itu dampak jasmani maupun dampak rohani yang dibawa oleh gerhana ini tadi, dan mengingatkan manusia bahwa keimanan manusia itu juga bisa meredup, cahaya iman manusia itu juga bisa meredup, karena oleh karena itu dia hanya diharapkan untuk meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menghindari keredupan rohani itu. Nah, ini dapat saya sampaikan tentang sholat gerhana. Bagaimana hal-halnya benda langit ya Pak. Rohani manusia pun akan demikian, bahwasanya akan ada suatu masa di mana rohani itu akan meredup, cahayanya akan jauh dari cahaya keimanan dan cahaya ketakwaan. Dan pada saat itu pun harus kita pahami bahwa pada saat itu kita harus menunduk kepada Allah Ta'ala dan memohon kepada Allah Ta'ala supaya dihindarkan dari akibat-akibat buruk daripada itu. Namun hal lain juga harus kita pahami sebagai seorang Ahmadi, bahwasanya ada makam tersendiri bagi gerhana ini Pak, karena ini berkaitan dengan sedekatnya Masih atau kebenaran Masih sallallahu wasallam, bahwasanya sebagaimana yang telah disabdakan oleh Hazrat Rasulullah SAW, bahwasanya tanda bagi Masih kami, Mahdi kami itu adalah gerhana bulan dan gerhana matahari yang terjadi pada bulan Ramadan. Ini memberikan sebuah pemahaman yang begitu luar biasa pada kita bahwa ini telah terjadi, dan ini membuktikan kebenaran Hazrat Mirza Ghulam Ahmad Qadiani begitu sebagai Imam Mahdi begitu ya Pak. Dan juga hal lain yang harus kita garis bawahi, bahwasanya ini tidak ada kaitannya sama sekali dengan kewafatan atau kewafatan seseorang. Yang pada saat Rasulullah ada hujah berkenan dengan itu Pak. Jadi sangat clear sekali bahwasanya kita harus memohon pada Allah Ta'ala melalui 2 rakaat sholat yang tata caranya agak sedikit berbeda dibandingkan sholat nafal lainnya. Baik Pak, ke soal berikutnya yaitu ada yang bertanya berkenan dengan salat dalam hati, apakah itu diperbolehkan? Di sini mungkin maksudnya hanya salat dalam hati saja tanpa melakukan gerakan-gerakan apapun. Atau bisa juga maksudnya bagaimana cara membaca bacaan-bacaan salat. Harus berapa kelas atau harus berapa pelan dibaca bacaan salat itu Pak? Ini pertanyaan yang cukup menarik sekaligus unik ya. Kalau ada yang bertanya tentang apakah salat boleh hanya di dalam hati, saya jadi balik bertanya,
Kalau saya jawab, pertanyaannya sudah saya jawab di dalam hati, kira-kira bisa bisa diterima tidak? Tentu tidak bisa ya kan. Jadi oleh karena itu untuk salat ini sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW ditetapkanlah gerakan-gerakan sembari dengan ucapan-ucapannya juga. Jadi ada gerakan-gerakan jasmani. Nah, gerakan-gerakan jasmani ini salah satu cara untuk menggerakkan ruh kita sebenarnya untuk melakukan hal yang sama. Karena sesuai dengan sabda Hazrat Masih Maud Wassalam di dalam buku Filsafat Ajaran Islam bahwa ruh itu mempengaruhi jasmani. Demikian pula jasmani juga mempengaruhi rohani. Jism kita ini, fisik kita ini juga bisa mempengaruhi ruh kita. Saya dapat contohkan misalnya orang yang mensugesti dirinya untuk menangis, untuk tertawa. Lama-kelamaan dia juga bisa tertawa. Lama-kelamaan dia juga bisa menangis. Kemudian di sisi lain, orang yang misalnya ada cedera di otaknya, apakah itu karena terbentur, jatuh, kecelakaan, dan sebagainya. Nah, ini bisa saja memungkinkan kehilangan kewarasannya. Bisa saja menyebabkan dia gila gitu. Nah, saya sendiri pernah melihat orang yang sakit, demam begitu tinggi, sehingga dia berhalusinasi, lupa dengan dirinya, lupa dengan keluarganya, ngomongnya ngelantur gitu. Nah, ini membuktikan bahwa jasmani itu sangat berkaitan dengan rohani, saling mempengaruhi satu sama lain, begitu juga sebaliknya. Nah, itulah sebabnya juga di dalam gerakan-gerakan sholat, karena sebetulnya Islam ini adalah agama fitrat. Jadi Islam itu adalah agama yang sesuai dengan fitrat manusia. Nah, fitrat manusia seperti apa? Yaitu tadi yang saya sampaikan, antara jasmani dan rohani saling mempengaruhi satu sama lain. Makanya di dalam sholat kita diajarkan untuk melaksanakan gerakan jasmani supaya bisa mempengaruhi rohani kita. Saya ambil contoh saja misalnya sujud gitu. Kita melaksanakan sujud. Sujud ini kan posisi ketika hamba berada sangat dekat dengan Allah Subhanahu wa taala di dalam hadis. Kenapa? Kenapa dikatakan dekat dengan Allah Subhanahu wa taala? Karena sujud ini adalah posisi terendah seorang hamba di hadapan Tuhannya. Dan Allah Subhanahu wa taala itu juga mencintai orang yang menunjukkan penghambaan begitu tinggi, sehingga dikatakan di dalam hadis bahwa orang seperti ini sangat berada dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, sujud ini tadi yang dilakukan dengan gerakan jasmani ini memungkinkan menarik ruh untuk juga melaksanakan sujud, untuk juga bersujud sebagaimana tubuh tadi bersujud, karena memiliki keterkaitan satu sama lain. Nah, ini yang perlu dipahami kenapa di dalam sholat perlu gerakan jasmani. Selain itu dapat saya sampaikan juga bahwa sebetulnya sholat ini adalah sarana perjumpaan seorang hamba dengan Khaliknya, seorang hamba dengan Tuhannya. Dan perjumpaan dengan Tuhan itu bukan perjumpaan jasmani sebetulnya, tetapi yang diharapkan adalah perjumpaan rohani. Nah, oleh karena itu, di dalam perjumpaan rohani, rohani kita diharapkan merasakan dan mengambil faedah dari perjumpaan itu, sehingga kita baru bisa mengamalkan atau melaksanakan sholat secara hakiki, mencapai tujuan sholat secara hakiki, yakni menjauhi keburukan, jauh dari keburukan, dan mencapai kedekatan dengan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah Islam yang agamanya penuh dengan hikmah, setiap amal-amal yang diajarkan di dalam Islam itu penuh dengan hikmah, tidak kosong dari hikmah. Begitu juga dengan gerakan-gerakan sholat yang ditunjukkan, yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW, dan sampai saat ini kita melaksanakannya seperti itu. Ini baru sujud saja. Mungkin di dalam kesempatan lain nanti kita khusus membahas tentang hikmah-hikmah gerakan-gerakan sholat. Ini masih banyak lagi, seperti rukuk mempunyai hikmah tersendiri, berdiri mempunyai hikmah tersendiri, dan sebagainya. Nah, inilah tentang sholat di dalam hati boleh atau tidak. Nah, kemudian yang kedua tadi pertanyaannya, jika maksudnya bagaimana cara melafalkan bacaan di dalam sholat. Nah, ini ada dua juga, ada sholat yang sendiri-sendiri, ada sholat yang berjamaah. Di kalau sholat yang sendiri-sendiri ini kan sholat nafal biasanya. Misalnya sholat tahajud di rumah. Nah, saya teringat di dalam sebuah riwayat, Rasulullah SAW suatu malam, ketika waktu tahajud, beliau lewat di depan rumahnya Hazrat Abu Bakar radhiyallahu anhu dan Hazrat Umar radhiyallahu anhu.
Nah, Hazrat Abu Bakar membaca bacaan sholat di dalam sholat tahajud itu dengan sangat pelan. Sedangkan Hazrat Umar membaca dengan suara yang sangat keras gitu. Nah, keesokan harinya Rasulullah SAW bertanya kepada mereka berdua, kepada Hazrat Abu Bakar ditanyakan, kenapa engkau mengucapkan bacaan sholat begitu pelan? Nah, ini ingat tadi ini sholat tahajud di rumah ya. Nah, Hazrat Abu Bakar menjawab, inni asma'atu man najaitu, bahwa aku, kata beliau, membacanya sedemikian rupa sehingga wujud yang aku meminta kepadanya, yang aku memohon kepadanya, yakni Allah Subhanahu wa taala, dapat mendengarkannya. Jadi seolah-olah Hazrat Abu Bakar berbisik-bisik dengan sang Khalik, dengan sang kekasihnya Allah Subhanahu wa taala. Nah, tetapi Rasulullah SAW bersabda, baca jugalah, kata beliau. Jadi kalau kita sholat sendiri, kata beliau, di dalam keheningan malam seperti itu, jangan terlalu pelan juga, agak sedikit mengeluarkan suara, kata Rasulullah SAW. Nah, kemudian kepada Hazrat Umar ditanya, mengapa engkau begitu keras membaca bacaan sholat? Nah, Hazrat Umar menjawab, aku, kata beliau, membaca dengan keras seperti itu untuk mengusir setan, yakni mengusir rasa malas. Bisa saja kan kalau kita bangun tidur itu, karena sholat tahajud kan sholat yang dilaksanakan setelah bangun tidur, bisa saja timbul kemalasan-kemalasan. Nah, ini yang Hazrat Umar sampaikan, bahwa aku bisa untuk mengusir kemalasan itu tadi. Nah, akan tetapi Rasulullah SAW bersabda kepada Hazrat Umar ketika itu, bahwa jangan juga mengucapkan bacaan sholat begitu keras. Agak turunkan suaranya sedikit, karena bisa saja orang tetangga, orang yang di dekat kamu itu bisa terganggu, karena kata Rasulullah. Karena sholat itu betul kita ibadah dengan Allah Subhanahu wa taala, tetapi juga jangan mengganggu orang lain. Nah, ini tadi yang berkaitan dengan sholat tahajud atau sholat nafil lainnya yang dilaksanakan di rumah. Tapi ini perlu saya sampaikan juga, dan misalnya kita sholat tahajud sendiri, walaupun sendiri tetapi di masjid, ya kan? Dan di masjid itu misalnya anak jamiah nih. Nah, jamiah kan biasa juga sholat di masjid walaupun sendiri gitu. Sholat tahajud. Nah, ada orang lain juga yang sedang sholat tahajud kah, atau yang sedang membaca qiraat kah, atau yang sedang tidur, bisa saja orang yang lagi tidur di masjid misalnya kan, atau di tempat lain. Nah, ini juga jangan sampai kita mengeluarkan suara yang kemudian mengganggu orang lain. Nah, jadi intinya kita silahkan beribadah, dan tetapi jangan mengganggu orang lain. Jadi Islam itu kan agama yang suka jalan tengah gitu. Jadi tidak terlalu melebih-lebihkan, tidak terlalu kurang juga, dan memudah-mudahkan juga, dan juga tidak terlalu menyulitkan. Yang sedang-sedang saja. Ini Islam, agama Islam, jadi sesuai dengan situasi dan kondisi. Itu yang pertama. Yang kedua, sejauh yang berkaitan dengan sholat berjamaah yang dilaksanakan di belakang imam. Nah, ini kan imam itu membaca qiraatnya, kalau sholat maghrib, isya, kemudian sholat subuh misalnya, atau sholat-sholat yang lain, yang imam membaca dengan suara keras itu 2 rakaat. Nah, di situ yang diperintahkan kepada kita untuk mengikuti imam membaca Al-Fatihah saja. Kalau untuk membaca surat-surat yang lain setelah Al-Fatihah itu opsional, disilahkan baca atau silahkan juga tidak. Kalau hafal silahkan baca, kalau tidak hafal ya tidak apa-apa. Nah, untuk Al-Fatihah ini kita harus mengikuti imam. Cara mengikutinya seperti apa? Dan kalau kita tidak mengikutinya, kenapa? Lalu bagaimana? Nah, menurut Hazrat Masih Maud SAW, orang yang tidak membaca Al-Fatihah di belakang imam, yakni bersama dengan imam atau setelah imam atau kapanpun di dalam sholatnya berjamaah di belakang imam, sholatnya tidak mencapai derajat kemakbulan, tidak mencapai derajat keterkabulan, kata Hazrat Masih Maud SAW. Nah, ini ada 2 cara juga untuk membaca ini. Yang pertama, ucapkan di dalam bibir, kata. Ucapkan di dalam bibir maksudnya hanya bibir saja yang bergerak, ucapkan di dalam mulut, tidak mengeluarkan suara. Nah, ini perlu saya sampaikan juga hal yang menarik juga. Sebagian orang betul mengucapkan di dalam bibir, tetapi suara bibirnya itu justru mengganggu orang lain. Misalnya kadang-kadang sholat kita berjamaah gitu. Berjamaah ada banyak orang juga. Betul dia tidak mengeluarkan suara, tetapi bibirnya bergoyang mengeluarkan suara, sehingga orang-orang juga terganggu dengan suara bibirnya gitu. Nah, ini juga harus diperhatikan. Jangan sampai juga suara bibir kita itu kayak apa ya suara. Mungkin pernah juga dengarkan Saudara Haim, saya pernah juga dengarkan seperti itu. Ini jangan sampai seperti itu. Dan intinya jangan mengganggu orang lain. Itu yang pertama. Yang kedua, di dalam
beberapa riwayat dan di dalam kitab-kitab fikih juga disampaikan fi nafsika. Nah, fi nafsika ini di dalam hati. Nah, inilah mungkin yang dimaksud dengan pertanyaan tadi, membaca Al-Fatihah mengikuti imam di dalam hati. Nah, ini juga diperbolehkan seperti itu. Jadi ada dua opsi untuk membaca Al-Fatihah. Nah, kemudian berkaitan dengan ini, saya ingat petunjuk Hazrat Masih Maud SAW, bagaimana beliau mengajarkan kita untuk mengikuti imam di dalam membaca Al-Fatihah. Beliau menyampaikan sakatul imam. Nah, ini berhentinya imam. Jadi kan kalau misalnya imam membaca Al-Fatihah itu kan biasanya ayat per ayat atau 1-2 ayat itu kan ada jeda. Nah, bacalah ketika di jeda-jeda itu. Misalnya Alhamdulillahirrabbilalamin, imam baca seperti itu, baru kita membaca Alhamdulillahirrabbilalamin seperti itu. Jangan sampai kita mendahului imam. Nah, ini kan kita sudah bahas di dalam pertanyaan sebelumnya. Kita baik di dalam sholat, baik di dalam gerakan maupun di dalam bacaan tidak boleh mendahului imam. Perlu saya jadi teringat kalau misalnya orang, ya kan, ada orang yang imam belum selesai membaca ayat, tetapi dia tahu nih, ini ayat mau selesai nih, misalnya Qul a'udzu birabbin nas udah sampai ke ayat terakhir, dia langsung aja udah melepas tangannya, udah siap-siap mau ruku gitu. Nah, orang-orang seperti ini yang di dalam hadis dikatakan tadi bahwa kepalanya seperti kepala keledai. Dia tidak paham bagaimana imam itu ditunjuk untuk diikuti. Nah, ini tadi dua hal yang ditanyakan yang udah saya jawab. Mudah-mudahan bisa jelas gitu. Ya Pak, sangat luar biasa sekali penjelasannya Pak. Tapi dikarenakan waktu kita terbatas, kita akhiri dulu episode ini dan mungkin pada episode-episode berikutnya kita akan lanjutkan lagi Pak berkenan dengan masalah-masalah salat. Terima kasih atas pemaparan yang luar biasanya Pak, saya ucapkan jazakallah. Pemirsa MTA, kita telah sampai di penghujung acara. Saya Abdul Arif Hai mengingatkan untuk selalu menyaksikan program-program MTA dan juga khutbah huzur, dan selalu menyaksikan juga program Tanya Jawab Fikih, yaitu menjawab persoalan fikih sehari-hari. Saya Abdul Arif Hai bersama kerabat kru yang bertugas mengucapkan pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.